Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramat, para ustazah, para orang tua, para ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Arifin. Kita doain Bu, almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarramah Ustazah Saidah Asmat. Kita doain juga Bu, guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan biar cepat bisa nyabak ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Ibu Hajjah Lutfiah Hanum. Alhamdulillah Bu, kita doain babynya biar sehat. Punya baby Bu? Ya, alhamdulillah ya. Malu-malu banyak katanya. Gak apa-apa, orang ada lakinya Bu ya. Kalau bunting gak ada lakinya tuh bingung ya. Kita doain Bu, biar ibunya sehat, bayinya juga apa? Sehat. Orang bayinya diajak ke majlis taklim dulu Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini alhamdulillah Bu, kita ketemu lagi. 1 tahun yang lalu ketemu di sini Bu ya, dalam rangka haul orang tua kita, saudara kita almarhum Bapak Haji Arifin. Hari ini almarhum Bapak Haji Arifin senang Bu, karena dikirimi doa. Sampai nggak Bu doa yang kita baca? Nah, kali kalau nggak percaya cobain dah. Ntar kita doain dari sini ya. Doa-doa yang kita baca Bu sampai. Dan ini pengaruhnya buat orang yang di alam kubur besar Bu. Makanya kata Nabi, laisa syai'un akrama ilallah minad doa. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya lebih besar, pengaruhnya besar kecuali doa. Maka kita doain, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni almarhum, sayangi almarhum, maafkan kesalahan almarhum, waj'alhu, dan jadikan maswahu al-jannah, tempatnya di surga. Oh ya, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga. Jangankan Bu taman surga, taman mini aja enak gak? Ibu-ibu kalau ke taman mini bawa apa? Wah, timbel, teri, gedong-dong,
ayam, jengkol Bu ya. Itu baru ke taman mini. Apalagi kalau ke kuburan Bu, ke tempat kita istirahat di alam kubur. Kalau orang pulang pindah tempat ke alam kubur tidak bawa bekal, kira-kira senang apa enggak tuh? Sengsara. Maka majelis ini Ibu sekalian adalah tempat ladang, tempat kita menambahin bekal. Karena semuanya pasti akan pulang kampung. Betul nggak Bu? Semuanya pasti akan mati. Dan pintu pertama Bu, ketika kita mati masuk ke dalam apa? Kuburan. Itu pintu pertama. Apakah kuburan kita terang? Apakah kuburan kita enak? Apakah kuburan kita azab? Apakah kuburan kita ladang surga? Belum tentu. Maka selalu didoakan. Dan ibu-ibu sekalian, hari ini bukan hanya almarhum Bapak Haji Arifin yang kita doain Bu. Orang tua kita yang tidak hadir pun ikut mendapatkan kiriman pahala. Ya Bu ya. Makanya doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata. Ada paling depan. Jadi surga tempatnya Bu ya. Dan doa ini Bu sampai pengaruhnya biru besar. Itu boxnya. Oleh karena itu ibu sekalian, Itu ada warna paling kalau depan. almarhum Bapak Haji Arifin setiap saat dikirimi doa, baik dari istri almarhum, baik dari anak mantu almarhum, tinggal kita nih yang masih hidup. Kira-kira matinya husnul khotimah apa sul khotimah? Nah, insya Allah husnul khotimah. Makanya sering-sering baca ini Bu, doanya. Ini doa dari Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Apa Bu? Satu, Allah makhtim lana bil Islam. Ya Allah, tutup ajal kami ya Allah, matinya dalam keadaan beragama Islam. Kalau orang mati dalam keadaan beragama Islam, pasti husnul khotimah. Makanya jangan sampai keluar dari agama Islam. Kan sekarang banyak Bu. Di TikTok tuh banyak Bu. Dulu dia muslimah, udah berangkat umroh, pindah agama. Nauzubillah anak-anak kita Bu ya. Bisa jadi ibu sekalian, bapaknya muslim, emaknya muslim, empengnya muslim, engkongnya muslim, tinggal dicucu. Nauzubillah. Makanya doa ini minta kepada Allah, bakhtim lana bis Islam, ya Allah tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hal-hal yang gaib. Neraka dan surga itu gaib, nggak kelihatan. Jangankan neraka dan surga Bu ya, setan aja juga apa? Gaib. Yang gaib itu harus kita percayai Bu. Ada alam gaib. Innalladzina apa? Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Terus alladzi yuqimunas wa yutunas. Terus alladzi yu'minuna bil ghaibi. Nah itu. Alladzi yu'minuna bil ghaibi. Nah itu ada kata ghaib. Kita harus beriman dengan hal-hal yang gaib. Malaikat gaib, gak kelihatan di mata kita. Setan gaib, gak kelihatan di mata kita. Nah kalau ibu melihat setan, kira-kira bisa tidur apa gitu? Masya Allah giginya panjang, ya serem, gak bisa tidur. Makanya kita dikasih gak boleh ngeliat sama setan. Ya kalau kita bisa ngeliat, ibu gak betah nih. Ini setan banyak tuh, keliling kita nih. Kata setan dengar Ustaz, itu lagi diomongin ya. Setan ada di sini Bu, ada. Nemplok di mata, ngantuk. Nemplok di tangan, main HP gue ya. Nemplok di kuping, kongkok gue ya. Jadi setan itu nemplok di mana-mana.
Makanya ya itu nempel di mata apa? Tidur. Nempel di kaki, lonjor. Ya Bu ya. Setan lo gitu ya. Tapi juga ada malaikat ibu sekalian. Di sini ada malaikat, malaikat ikut duduk sama kita, mencatat orang ini hadir di majelis ilmu, orang ini hadir di majelis haud. Ibu, Allah itu Bu ada menugaskan malaikat yang kerjaannya keliling nyari majelis kayak gini. Ya keliling aja tuh. Nanti kalau dia lihat nih dari atas, ada di sini lagi pada duduk bareng, ya Bu ya. Dia turun, dia duduk bareng. Sampai kapan Bu? Sampai majelis ini bubar. Nah kita yang bukan malaikat belum selesai udah bubar Bu ya. Malaikat Bu duduk bareng sampai dia bubar. Ketika dia bubar, dia balik lagi ke langit. Ketemu dengan Allah, kasih laporan. Kata Allah, dari mana kamu para malaikat? Saya habis dari dunia mencari hambamu ya Allah yang sedang duduk bareng-bareng berzikir, mencari ilmu. Terus kata Allah apa? Apa yang mereka minta? Mereka duduk bareng nih, kita duduk bareng, apa yang kita minta? Kata malaikat, dia minta diampuni dosa-dosanya. Ya Bu ya. Kata Allah, saya ampuni. Jadi orang yang duduk di sini Bu, malaikat menyampaikan pesan, menyampaikan doa kita, kita minta ampun segala dosa kita, Allah ampuni. Makanya orang yang duduk di majelis kayak gini Bu, pahalanya dapat, dosanya diapain? Diampuni. Besok juga ada ruginya Bu ya. Makanya besok kalau diundang acara kayak gini Bu, jangan kagak datang. Karena dia akan diturunin malaikat, malaikat akan membawa apa yang kita minta. Yang kita minta ini, dia sampaikan sama Allah. Allah kasih. Inilah kelebihan daripada majelis-majelis zikir, majelis ilmu kayak gini. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian. Nah, buat kita yang hidup ya. Tadi itu satu, minta mati husnul khotimah. Ini terusin lagi Bu, doa-doanya dari Habib Abdullah tadi. Allahumma khtim lana bil khair. Ya Allah, tutup ajal kami dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai mati lagi nyolong. Umpamanya Bu ya. Mati umpamanya lagi ngerjain maksiat. Nah, maka diminta Allahumma khtim lana bil khair. Ya Allah, tutup ajal kami dalam melakukan kebaikan. Lagi sholat, bangun lagi. Enak kan Bu? Enak. Lagi baca Quran, datang Israel. Lagi sholat, lagi berbuat baik, lagi taklim begini Bu, mati. Enak kan Bu? Enak lagi taklim begini mati. Ya, saya doain ya. Yang penting ibu sekalian, ya Allah jadikan tutup ajal kami sedang melakukan kebaikan. Ya. Maka orang yang mati dalam melakukan kebaikan, maka dia dicatat matinya husnul khotimah. Nah di ujung doa ini Bu, kata Habib Abdullah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan husnul khotimah. Maka orang husnul khotimah Bu, itu orang yang pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri orang mati husnul khotimah apa Bu? Dia punya amalan sunnah yang tidak pernah orang lain kasih tahu. Tuh, dia punya amalan sunnah. Ibu, amalan sunnahnya apa? Rajin baca Quran. Itu tanda-tanda orang mati husnul khotimah. Amalan sunnahnya apa? Ibu rajin hadir ke majelis ilmu, majelis taklim. Itu ciri-ciri orang mati husnul. Ibu punya amalan puasa sunnah, mau Senin kek, mau Kemis kek, mau Arafah kek, mau Muharram kek, pokoknya punya amalan apa? Puasa sunnah. Lagi ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau puasa sunnah Kemis, Senin ya, sering gak Bu? Nah, harus sering-sering ya Bu ya.
Karena kalau kagak ada sunnahnya Bu, sunnah begini Bu, sunnah itu adalah penambal kekurangan yang wajib. Sholat, ada sholat sunnah nggak? Ada ba'diyah, ada qobliyah, ada duha, ada tahajud Bu ya. Kalau sholat fardunya ada yang ompong, sholat fardunya ada yang gompal, sholat fardunya ada yang cacat, nanti yang kurang itu ditambal sama yang sunnah. Qobliyah ba'diyah. Kalau yang sunnah nggak dikerjain, dari mana amalnya? Nah, maka rajin-rajinlah yang sunnah diapain? Dikerjakan. Puasa pun begitu Bu. Kalau ada orang puasanya Ramadan aja, nggak pernah Senin Kemis, nggak pernah Syawal, nggak pernah Muharram, nggak pernah Arafah. Nanti kalau puasa Ramadannya ada yang tidak sempurna, dia nambahnya dari mana? Nah, susah. Makanya ibu sekalian nih ya, saya kasih ilmunya Bu. Kalau ini saya tanya, utang Ramadan masih ada nggak? Banyak apa banyak? Ya, kalau ada orang yang masih punya utang Ramadan, jangan ngerjain yang sunnah dulu. Bayar utang itu. Bayar utang mah Bu, kapan baik boleh. Ibu ya, lu punya utang nih sama saya nih 300.000. Kira-kira kalau sore diantar ke rumah saya bukain pintu nggak tuh? Kenapa? Nggak bayar utang. Tengah malam nggak datang saya bukain. Kecuali kalau mau minjem duit, diintip jendela. Ya, si Anu paling kan minjem duit gitu ya. Jadi kalau masih punya utang puasa Ramadan, jangan ngerjain puasa apa? Terus gimana saya? Saya pengen banget dapat pahala puasa Senin Kemis. Saya pengen banget dapat pahala puasa Arafah. Orang-orang pada sedang haji, saya tidak berangkat haji. Saya pengen dapat pahala sunnah Arafah. Gimana caranya? Niatin puasa Ramadan dan puasa Arafah. Boleh. Saya niat puasa Ramadan qadha dan puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala. Jadi bayar utangnya dia Pak. Kebayar, yang sunnah juga ibu. Dapat. Jadi ibu jangan, jadi kalau puasa Kamis itu juga. Saya niat puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah Kamis. Ya, jangan niatnya saya niat puasa sunnah Kamis dan puasa qadha Ramadan, jangan. Jadi qadha dulu, bayar utang yang wajib, baru disertakan dengan yang sunnah. Sama kayak sholat. Ya Bu ya, ibu tiap hari pasti sholat duha kan? Ya. Usolli sunnata duha raka'ataini wa sunnata taubati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat dan sholat sunnah taubat karena Allah. Jadi duhanya dapat, sholat taubatnya dapat. Jangan dicampur apa yang fardu. Gak boleh kalau sholat mah. Ibu sholat subuh kesiangan, bangun jam 7. Ya, saya niat sholat subuh sama sholat duha 2 rakaat. Akhir duhanya pakai kunut karena subuhnya apa? Kesian nggak boleh. Tapi kalau duha sama taubat boleh dicampur. Ya Bu ya. Nah ini penting ibu-ibu sekalian supaya kita mati husnul khotimah. Jadi orang-orang yang akan matinya husnul khotimah Bu, dia punya amalan sunnah yang dia nggak tinggalkan sampai dia mati. Mungkin satu hal saya pesan, kalau ibu-ibu sering kerjain yang sunnah, jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Jangan, pahalanya hilang. Ya, harus selesai bisa duha 12 rakaat, langsung pasang status. Alhamdulillah, kalau udah duha hari ini 12 rakaat. Nah, jangan. Ya, jadi yang sunnah jangan dikasih tahu ke orang lain. Emang ibu nggak ngomong sama orang, tapi yang lihat status ibu berapa orang? Wah, iya mentang-mentang habis ngaji ya. Rajin banget duhanya 12 pakai di-upload lagi. Jangan. Hilang pahalanya. Jadi kalau yang sunnah-sunnah, ibu baca Quran nih.
Emang ibunya emang enggak, Qurannya dipoto. Jadi status, alhamdulillah hari ini hafal Quran saya. Nah, jangan. Jadi yang sunnah-sunnah jangan dikasih tahu orang lain. Kalau orang lain dikasih tahu, pahalanya jadi apa? Saya capek-capek baca Quran, sebulan hantam. Tapi selalu dikasih tahu apa? Orang lain. Buya. Nah ini pesannya tuh dari saya. Nah ibu sekalian, yang kedua, tadi yang pertama kita mati pengen husnul khotimah. Yang kedua ibu sekalian, pengen mati ketika dicabut nyawa kita, sakaratil maut gampang. Ada kan orang ya, ayah lama, kagak mati kagak, anak mantu udah bosan, nenek kapan matinya sih lama banget, gitu ya. Jadi matinya susah. Ya Allah, nauzubillah. Nah kan ada doanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Udah pada pintar. Dibaca setiap hari, Bu. Kenapa? Karena kita pasti mati. Ketika kita mati, pengennya seret aja tuh, roh kita dicabut. Udah nggak repotin orang. Sampai-sampai ada orang karena mati lama banget, pindahin air. Datang ke guru-guru, masih alat mati kasih air. Buset, lu nyobain ya, mau biar mati ya. Gitu. Jangan alhamdulillah ya. Makanya kita minta apa? Doanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Baca tuh ya. Daripada apa? Ya Allah gampangkan, mudahkan, lancarkan kami ketika sakaratil maut. Sakaratil maut, Bu, jangan kita, Bu, yang banyak dosanya ya. Nabi Musa, Nabi Muhammad ketika ditanya bagaimana rasa sakitnya orang ketika rohnya dicabut. Nabi Musa sampai bilang gini, Bu. Ini burung, Bu, ini burung, bukan burung, Bu. Hidup-hidup, terus ada minyak yang udah kita panasin, panas banget, Bu. Itu burung hidup-hidup dicebur ke minyak panas. Segitu tuh sakitnya seperti itu. Gue nggak percaya nyobain dah. Ya. Jadi hidup-hidup itu mau burung diceburin ke dalam minyak yang sudah panas, itu sakitnya masya Allah. Itu seperti itu. Roh kita dicabut, Bu, segitu sakitnya. Nah, kayaknya kita jangan pernah berhenti setiap saat baca apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan yang tua-tua ada pada pihak-pihak ya. Berdekatan sama Israel, Bu ya. Walaupun umur dan niat yang muda, ada yang tua kan ya. Ini kira-kira saya muda apa tua nih kalau nenek-nenek, Bu? Tua, nggak apa-apa ada ibu yang muda duluan, saya belakangan gitu ya. Artinya apa nih sekalian? Bagaimana caranya ketika kita sakaratul maut aja. Aduh, kita gampang. Ya. Lagi tidur, malam bangun lagi. Begitu, Bu. Banyak orang begitu, Bu. Banyak. Makanya disunahkan ibu sekalian ketika mau tidur suruh berwudu terlebih dahulu agar roh kita ketika dicabut apa? Dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersih. Oh ya. Tuh doa supaya gampang dicabut ketika sakaratil maut. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang terakhir, Bu, yang ketiga. Ya. Orang yang bisa husnul khotimah itu, Bu, punya amalan yang kalau dia sudah mati pahalanya masih ada. Apa, Bu? Wakaf Quran, wakaf tanah, buat masjid, buat majelis taklim. Ibu ada majelis taklim sholat, belum ada Qurannya, beliin, taruh di masjid, di musola, saya niatin wakaf. Yang wakaf mati, Bu, Quran yang dibaca oleh orang yang datang ke musola itu, maka yang ngasih wakaf dapat pahala. Kayak besok nih, tanggal 16 Agustus saya berangkat umroh. Nah, ibu kalau mau nitip wakaf Quran taruh di Masjidil Haram, silakan lu datang ke saya. Nih guru, saya nitip wakaf Quran buat emak saya, buat babat saya, buat engkong saya, niatin.
Nanti saya taruh Quran yang di Masjidil Haram dibaca oleh orang yang datang Masjidil Haram, maka dia mendapatkan aliran alir. Jangan titip ke saya Qurannya, jangan. Karena kalau wakaf di sono Qurannya harus ragu. Kasih duitnya aja. Aman-amannya yang diwakaf. Berapa satu Quran? 200.000. Tapi Quran ibu udah sampai di Mekah. Dari guru saya belum sampai. Quran saya tidak. Nyampe ini niatnya buat ini almarhum bapak saya. Satu lagi guru ya, almarhum mak saya 2. Itu pahalanya. Yang di alam kubur bu senang, bahagia dapat kiriman pahala baca Al-Quran. Dibacanya di mana? Di Mekah. Yang pahalanya berapa bu? 100.000 kali lipat. Insya Allah bu. Besok tanggal 16 Agustus saya berangkat. Masih ada waktu tuh. Kalau yang mau nitip wakaf ya wakaf apa tuh? Wakaf Quran atau mau nitip umpan burung bu, umpan burung. Soalnya kan burung banyak ya. Ibu mau nitip nih, burung saya kasih 50.000, nanti beliin umpan burung kasih. Jadi burung dapat apa? Rezeki dari orang sini. Ya, bismillah niatin. Kalau nggak tahu nanti antri ke rumah saya. Ya, nitip sebelum saya berangkat. Sebagai apa? Pahalanya dia ngalir. Ya, buat orang yang di alam kubur dapat pahala, buat yang ngasih duit anaknya dapat juga pahala. Yang ragu-ragu. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Oleh karena itu sekalian ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua hatinya husnul khotimah. Gampang sakaratul mautnya ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu, terutama untuk almarhum Bapak Haji Arifin Buya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo melihat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim antal karim.